Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku sekalian, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita kedatangan tamu yang luar biasa. Beliau adalah Ustadz Ainullah MH. Beliau seorang praktisi hukum dan beliau termasuk salah satu penyuluh agama Islam Kecamatan Larangan dan membidangi bidang apa Ustaz? Zakat. Bidang zakat. Zakat. Jadi beliau pakarnya di bidang zakat. Amin, 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 amin. Mudah-mudahan pakar beneran. Alhamdulillah beliau ditugaskan di KUA Larangan. Salah satunya adalah untuk membantu program-program yang ada di Kecamatan Larangan. Baik Ustaz, saya ingin tanya tentang keseharian seorang penyuluh agama Islam yang bergerak di bidang zakat. Kesehariannya itu seperti apa Ustaz? Maksudnya keseharian ini, aktivitas antum sekarang. kalau keseharian itu sebagaimana biasa, normal saja. Nah, maksud saya gini, Ustaz. Maksud saya peran antum untuk mensosialisasikan zakat itu seperti apa di masyarakat? Begini, penyuluh agama itu fungsinya pertama edukasi. Jadi khusus di bidang zakat memberikan edukasi kepada masyarakat, terutama yang berkewajiban mengeluarkan zakat atau para muzaki, bagaimana hendaknya menghitung dan menyalurkan zakatnya. Jadi itu yang kita edukasi kepada masyarakat. Yang kedua, konsultasi. Jadi ketika ada orang datang minta bertanya misalkan berkaitan dengan zakat, ya kita jelaskan gitu. Minta dihitungkan misalkan, ya kita fasilitasi gitu. Jadi penyuluh agama itu bukan sebagai penghimpun zakat gitu. Jadi fungsinya dua itu, jadi hanya sebatas memberikan edukasi, ya ketika ada orang datang konsultasi sifatnya ya kita layani begitu Ustaz. Iya, berarti fungsi sebagai penyuluh di bidang zakat itu bukan bertugas sebagai eksekutor artinya ya? Bukan Sebagai karena eksekutor zakat. Iya, karena justru dilarang Ustaz. Karena memang lembaga penghimpun zakat sudah ada. Nah, kalau penyuluh agama yang itu tersebar di kecamatan-kecamatan lalu memfungsikan diri sebagai penghimpun zakat, maka itu akan tumpang tindih dengan lembaga yang semestinya gitu. Jadi di bawah sudah ada UPZ, ada LAS, terus ada Basnas di tingkat kabupaten begitu itu. Mereka lah yang bertugas menghimpun zakat begitu. Terus begini Ustaz, tingkat kesadaran masyarakat umumnya di Larangan ini seperti apa untuk membayar zakat tentunya? Baik. Kalau untuk zakat fitrah yang memang wajib dikeluarkan di bulan Ramadan, itu masyarakat semuanya menyadari. Jadi semuanya mengeluarkan zakatnya, menyalurkan. Penyalurannya ini bermacam-macam. Ada disalurkan kepada personal, ada disalurkan kepada kelembagaan, begitu. Terus kalau seperti zakat mal itu para muzaki, ada juga yang menyalurkan zakatnya melalui badan-badan yang sudah resmi. Ada pula para muzaki yang cenderung menyalurkan zakatnya kepada orang-orang tertentu yang menurut para muzaki itu juga mustahik. Misalkan kepada orang tidak mampu
Jadi para muzaki itu sudah punya petanya, begitu, yang rutin disaluri zakat setiap tahun, begitu. Lah kepada orang-orang yang seperti ini, para muzaki yang seperti ini, kita sulit untuk masuk, begitu. Karena beliau-beliau itu, para muzaki itu, mereka sudah punya penyaluran langganan, begitu Ustaz. Yang ketika mereka tidak disaluri zakatnya, tentu mereka akan mengharap, gitu. Tapi begini Ustaz, ada semacam perspektif umum bahwa seolah-olah zakat itu hanya dikeluarkan bulan Ramadan. Ini banyak yang terjadi, terutama ini pemirsa juga tentunya penasaran tentang zakat ini. Karena apa? Karena yang terjadi di masyarakat itu rata-rata mereka baru membayar zakat itu hanya di bulan Ramadan saja. Sehingga tentang nisab dan haulnya itu sudah terabaikan. Nah, pertanyaan saya begini, apakah penyuluh agama itu sampai sejauh mana untuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang zakat, tentang batasan nisab sama haulnya itu, Ustaz? Begini Ustaz, kalau untuk zakat mal, kita sebenarnya sudah menyampaikan bahwa penghitungannya itu dihitung 1 tahun dari kepemilikan, begitu. Bukan harus menunggu bulan Ramadan. Hanya saja kecenderungan di masyarakat itu masih tetap kental sekali, mereka itu menyalurkan zakatnya di bulan Ramadan. Karena menurut versinya mereka, di bulan Ramadan itu adalah waktu yang tepat untuk mengeluarkan zakat karena kemuliaan Ramadannya, begitu. Jadi versi mereka seperti itu. Lah, bagaimana kemudian penghitungan 1 tahunnya? Nah, 1 tahun ini ada yang terabaikan, ada yang tidak, begitu. Yang terabaikan itu ketika permulaan penghitungan haul itu semestinya bukan bulan Ramadan, tapi masih menunggu di bulan Ramadan, begitu. Tapi kemudian setelah terkeluarkan di bulan Ramadan, artinya kecelakaan 1 kali penyaluran, gitu lah. Setelah itu baru dihitung 1 tahun setelah Ramadan itu. Jadi orang berpikir bahwa haul itu antara Ramadan ke Ramadan mendatang, begitu Ustaz. Lah, jadi kekeliruannya ya ketika berzakat di pertama, gitu. Ini pertanyaan selanjutnya. Sempat beberapa waktu yang lalu tempat viral tentang konsep zakat produktif. Apa itu, Ustaz? Baik, zakat produktif itu sebenarnya sudah menjadi program andalan dari Basnas, bahwa zakat itu bagaimana diproyeksikan menjadi alat semacam rekayasa sosial untuk menjembatani ketimpangan, gitu, ketimpangan ekonomi di masyarakat, gitu. Jadi yang selama ini zakat cenderung konsumtif, jadi orang menyalurkan zakatnya disalurkan kepada orang lain secara langsung, itu menjadi zakat yang konsumtif karena setelah disalurkan itu dalam waktu yang cepat habis uang itu, gitu. Lah, untuk zakat produktif itu dihimpun. Jadi zakat dari para muzaki dihimpun, lalu kemudian dikelola menjadi menjadi usaha-usaha yang produktif yang bermanfaat bagi bagi mustahik, begitu. Sehingga dengan cara demikian diharapkan mustahik itu dapat meningkatkan taraf kehidupannya, syukur-syukur bisa menjadi muzaki juga. Misalkan yang
dilakukan oleh Basnas Pamekasan misalkan. Basnas Pamekasan itu menghimpun zakat, lalu kemudian di sana ada program apa gaduh kambing gitu ya, gaduh kambing. Jadi Basnas itu memilihkan bibit-bibit kambing, lalu kambing itu digaduhkan ke para mustahik. Jadi ketika ada orang tidak mampu misalkan dan siap untuk apa merawat kambing itu, ya dirawat. Terus kemudian setelah 1 tahun dan beranak, itu dipindahkan oleh Basnas, dipindahkan ke mustahik yang lain gitu. Harapannya orang yang semula tidak punya usaha, tidak punya kambing, dengan cara begitu bisa punya usaha, bisa punya kambing. Nah, syukur-syukur kalau kemudian nantinya dari usaha yang kecil itu bisa berkembang dan meningkatkan kehidupannya, yang semula menjadi mustahik bisa menjadi muzaki. Kurang lebih seperti itu gambarannya. Jadi uang harta zakat itu tidak habis pakai begitu Ustaz. Itu adalah konsep zakat produktif. Begitu. Hanya saja itu terkadang masih terkendala dengan kesadaran masyarakat sendiri, terutama kesadaran para muzaki, para awliya, para orang-orang yang kaya yang wajib menyalurkan zakatnya, itu masih cenderung menyalurkan zakatnya secara mandiri, menentukan titik sendiri, menentukan sasaran sendiri, yang menurut versinya mereka adalah mustahik. Mereka tidak sadar bahwa dengan cara demikian itu harta zakat menjadi habis pakai, begitu. Nah, tapi kalau disalurkan ke lembaga yang profesional, harta zakat bisa justru lebih bermanfaat, begitu. Ya. Baik, jadi itu ya pemirsa. Jadi kesimpulannya zakat produktif itu adalah bagaimana caranya Basnas ini mengelola zakat yang asalnya konsumtif menjadi produktif. Ya. Termasuk salah satunya adalah menyulap, ya, mengubah dari mustahik menjadi muzaki. Mungkin itu ya, ya yang kata jadi kuncinya di situ. Ya. Jadi itu saja mungkin. Tidak hanya di zakat, sebenarnya di wakaf juga sekarang sudah populer juga. Wakaf itu yang produktif begitu, itu banyak digaungkan gitu. Di banyak daerah-daerah yang sudah menjalankan wakaf tunai, bahkan yang sifatnya produktif gitu. Hanya saja yang mungkin saat ini masih belum kita rasakan, masih belum kita rasakan dampaknya, manfaatnya belum kita rasakan. Tapi optimis dengan memberikan penyadaran yang terus-menerus kepada masyarakat, terutama kepada muzaki, optimis bahwa zakat produktif dapat dimaksimalkan terutama di Indonesia. Ya, begitu Ustaz. Ya, baik. Itu ya, terima kasih Ustaz karena ya, waktunya terbatas. Sama-sama. Sayang sekali pemirsa, waktu juga yang membatasi kita semua. Mungkin kita cukupkan saja pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.